Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan remedial PAS penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah materi pertemuan ke-20 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika kelas 9 SMP hari ini, Rabu, tanggal 1 Desember 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 1. Operasi hitung bilangan berpangkat berikut yang benar adalah, ini adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat yang ada 7. Silahkan dicari mana yang benar. Soal nomor 2, penjumlahan 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 ditambah dengan 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 4 akan sama dengan, sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A, B ditambah AC akan sama dengan A dikali B ditambah C. Soal nomor 3. Bentuk akar dari 13 pangkat 5 per 6 adalah, yang mana ini adalah sifat bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Kalian pasti bisa. Soal nomor 4. Hasil dari akar 12 per akar 72 dikali dengan akar 24 per akar 8. Kan sama dengan, ini adalah operasi pembagian dan perkalian bentuk akar, kemudian dilanjutkan dengan merasionalkan penyebut. Kalian masukkan ke dalam akar yang panjang 1 dikumpulkan. 12 dikali 24 per 72 dikali 8. Soal nomor 5, hasil dari 1/5 pangkat negatif 3 ditambah dengan setengah dipangkatkan negatif 4 adalah sifat bilangan berpangkat negatif, itu artinya 1 per atau seper. Dengan rumusnya, A pangkat negatif N akan sama dengan seper A pangkat N. Silahkan dihitung. Soal nomor 6. Bilangan berikut ini yang senilai dengan pecahan 34 per 2 akar 5 dikurangi akar 3 adalah, ini adalah merasionalkan penyebut dalam bentuk akar. Itu caranya dengan mengalihkan dengan sekawan penyebutnya. Nah, jika penyebutnya 2 akar 5 dikurangi akar 3, maka sekawannya adalah 2 akar 5 ditambah akar 3. Silahkan dihitung. Soal nomor 7. Bentuk baku dari bilangan 0,000279 dikali dengan 0,0009 adalah, ini kalian kalikan bilangannya 279, kemudian dikali dengan 9. Nah, kemudian kalian ubah ke dalam bentuk bakunya. Kalian ubah dengan bentuk bakunya dengan catatan hanya ada satu angka di depan koma. Soal nomor 8. Bentuk sederhana dari P pangkat 4 Q pangkat 7 per P pangkat 6 Q pangkat negatif 5 dibagi dengan P pangkat 9 Q pangkat 2 per P pangkat 3 Q pangkat negatif 4 adalah, langkah pertama adalah sifat bilangan berpangkat negatif.
Nah, jika pangkatnya itu, pangkat negatif itu ada di bawah, pindah ke atas menjadi positif. Nah, berarti kalian ubah dulu yang pangkat negatif menjadi positif, baru kemudian yang dibagi dengan pecahan atau pembagian dengan pecahan, itu sama artinya dengan perkalian, tapi dibalik. Jadi yang tadinya bagi, kemudian jadi dikali, tetapi yang P pangkat 9 Q pangkat 2 tadinya di atas, menjadi di bawah. Oke, silahkan disederhanakan. Soal nomor 9. Diketahui P pangkat 2N dikurangi 1, Q pangkat N dipangkatkan 3, kemudian dibagi dengan P pangkat 2N ditambah 1, Q pangkat 2 ditambah N, senilai dengan P pangkat X, Q pangkat Y. Maka nilai dari X dibagi Y atau X per Y adalah, oke, langkah pertama, kalian hitung dulu perpangkatan bilangan berpangkat. Dipangkatkan 3 yang atas, kemudian kalian bagi atau pembagian dengan bilangan berpangkat. Itu adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, setelah ketemu P pangkat berapa dan Q pangkat berapa, itu akan sama dengan P pangkat X, Q pangkat Y. Jadi pangkat yang P, pangkat P di kiri akan sama dengan X, kemudian bisa dihitung nilainya, dan pangkat Q yang di kiri akan sama dengan Y. Kalian akan tahu nilainya, baru kemudian kalian hitung X dibagi dengan Y. Oke? Soal nomor 10. Jika 3/2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 243 dibagi atau per 32, maka nilai X kuadrat ditambah 8 adalah, oke, ini adalah perpangkatan bilangan pecahan. Berarti atas pangkat 2X dikurangi 1 dan bawah juga pangkat 2X dikurangi 1. Nah, yang 243 dan 32 kalian ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, nanti akan sama dengan yang atas kali atas bawah. Yang pangkat yang atas sama dengan pangkat yang atas, kemudian pangkat yang di bawah sama dengan pangkat yang di bawah. Setelah itu ketemu dengan nilai X dan masukkan ke nilai X kuadrat ditambah 8. Oke? Soal nomor 11. Bentuk umum persamaan kuadrat 3X dikurangi 4 dikali dengan X ditambah 6 akan sama dengan X ditambah 10 dikali X dikurangi 3 adalah, oke, ini adalah perkalian 2 suku 2, 4 kali ngaliin, 3X kali X, 3X kali 6, 4 kali X, dan 4 kali 6. Dan yang kedua silahkan, kemudian PRGT, ke semua dikumpulkan ke kiri. Pindah ruas, ganti tanda. Soal nomor 12. Apabila salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah BX ditambah 36 sama dengan 0 adalah 3, maka akar lainnya dari persamaan kuadrat tersebut adalah, oke, mencari akar dengan pemfaktoran. Nah, faktor dari 36, salah satunya adalah 3. Berarti akar yang lainnya kita dapatkan. Oke. Soal nomor 13. Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 12X sama dengan 20 dikurangi 4X adalah, oke, kita lakukan PRGT dulu, pindah ruas ganti tanda, jadi yang 20 pindah ke kiri, negatif 4X juga pindah ke kiri, nah baru kemudian difaktorkan. Soal nomor 14. Akar-akar dari persamaan kuadrat negatif 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0 adalah, oke, ini adalah rumus ABC atau rumus kuadratik dari persamaan kuadrat. Nah, kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, rumus kuadratik itu adalah X12 sama dengan negatif B atau min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Silahkan dimasukkan ke dalam rumus. Soal nomor 15. Persamaan kuadrat berikut yang memiliki dua akar bilangan real kembar adalah, oke, catatannya adalah persamaan kuadrat yang memiliki dua akar bilangan real kembar itu jika nilai diskriminannya atau D-nya sama dengan 0. Sedangkan D itu adalah B kuadrat min 4AC. Harus sama dengan 0. Oke, kalian hitung mana yang D-nya sama dengan 0.
Soal nomor 16. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 10 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat akar-akarnya x1 dan x2. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut, jika akan dibentuk menjadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan tersebut, maka akar dari yang persamaan kuadrat baru adalah alfa sama dengan 2x1 dan beta sama dengan 2x2. Jadi persamaan kuadrat barunya, persamaannya adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya, berarti alfa ditambah beta kali x ditambah hasil kali akar-akarnya atau alfa kali beta sama dengan 0. Silahkan dihitung. Soal nomor 17. Persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah mx ditambah 5 sama dengan 0 memiliki 2 akar bilangan real kembar. Maka nilai m-nya adalah persamaan kuadrat yang memiliki 2 akar bilangan real kembar itu jika nilai diskriminannya atau d-nya sama dengan 0 atau nilai b kuadrat min 4ac-nya sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? Udah ada. B-nya berapa? Dan C-nya berapa? Nanti kalian akan menemukan nilai M-nya harus berapa. Oke? Soal nomor 18. Akar-akar dari x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat akan sama dengan, bentuk simetris dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat adalah x1 x2 dikali dengan x1 ditambah x2. Silahkan dihitung. A-nya kalian tahu, B-nya tahu, dan C-nya tahu. Soal nomor 19. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah x dikurangi 5, x, dan x ditambah 5. Nah, keliling segitiga tersebut adalah, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, nanti akan ketemu nilai x. Baru kemudian disubstitusi ke panjang sisi-sisinya. Dan hitung keliling segitiganya. Keliling segitiga adalah S1 ditambah S2 ditambah S3. Soal nomor 20. Suatu fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dengan daerah asal D sama dengan himpunan semua x di mana x mulai dari negatif 3 sampai dengan 5 dan x anggota bilangan real. Nah, grafik fungsinya adalah apakah A, apakah B, atau C, atau D. Silahkan dihitung. Cari faktor atau faktornya dulu, x1 dan x2. Nanti kalian akan menemukan titik potong terhadap sumbu x. Soal nomor 21. Fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20. Grafiknya memotong sumbu x dengan koordinat. Karena yang dicari adalah titik potong dengan sumbu x, maka syaratnya y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20 sama dengan 0. Kalian faktorkan atau dicari akar-akarnya, x1 dan x2. Soal nomor 22. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat y sama dengan negatif x dikurangi 6 dikali x ditambah 2 ditambah 9 dengan sumbu y adalah karena yang ditanyakan adalah koordinat titik potong terhadap sumbu y, maka syaratnya adalah x sama dengan 0. Nah, kalian substitusi nilai x sama dengan 0 ke persamaan y sama dengan dan seterusnya. Kalian akan menemukan titik potongnya. Soal nomor 23. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat y sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 kali x ditambah 5 adalah
Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat tersebut, kalau fungsinya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu adalah x sama dengan min b per 2a. Maka kalian sederhanakan dulu persamaan fungsi kuadratnya. Berarti di situ 4 dikali x, kemudian 4 dikali 5, nah baru disederhanakan dan baru kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian kalian bisa mencari sumbu simetrinya x sama dengan min b per 2a. Soal nomor 24. Koordinat titik balik fungsi kuadrat atau titik puncak fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 adalah, persamaan sumbu simetri itu adalah x sama dengan min b per 2a. Itu untuk yang x. Kemudian y-nya adalah nilai maksimum fungsi kuadrat, itu adalah y sama dengan min d per a, 4a. Sedangkan d itu adalah b kuadrat min 4ac. Jadi nilai maksimum fungsi kuadratnya adalah y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Oke. Soal nomor 25. Grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan d sama dengan b kuadrat min 4ac seperti pada gambar di samping. Nah, karena kalian memperhatikan grafiknya membuka ke bawah, berarti itu A-nya negatif atau kurang dari 0. Kemudian bisa kalian ambil contoh X1-nya adalah 3 dan X2-nya sama dengan 7 karena positif semua. Nah, kemudian susun persamaan kuadratnya. Nanti kalian akan tahu A-nya negatif, B-nya gimana, C-nya gimana, dan D-nya bagaimana. Oke? Soal nomor 26. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan 3,0 serta melalui titik negatif 1, negatif 16 adalah ini grafik memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 dan melalui titik x, y, berarti persamaannya adalah y sama dengan a kali x dikurangi x1 dikali X dikurangi X2. Nah, nanti kalian akan menemukan nilai A-nya. Baru kemudian kalian masukkan ke persamaan ini. Soal nomor 27. Suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum negatif 2 untuk X sama dengan 3. Dan untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya adalah 16. Maka fungsi kuadrat itu adalah, membentuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncaknya yang xp, yp. xp itu adalah sumbu simetri dan yp adalah nilai minimum dan melalui titik x, y adalah y sama dengan a dikali x dikurangi xp kuadrat ditambah yp. Silahkan dimasukkan angkanya, nanti kalian akan menemukan nilai a. Setelah itu, masukkan ke persamaan ini. Oke? Soal nomor 28. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di samping adalah, perhatikan ada titik baliknya 1,4, kemudian titik potong terhadap sumbu y-nya itu di 0,3. Nah, untuk membentuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncaknya, yaitu xp, yp, maka dan melalui x, y, maka persamaannya adalah y sama dengan a dikali x dikurangi xp dikuadratkan ditambah yp. Nanti kalian akan sederhanakan, ketemu persamaan kuadratnya. Soal nomor 29. Sebuah rudal ditembakkan ke atas atau ke udara. Nah, tinggi rudal h kilometer setelah t detik ditentukan oleh rumus ht sama dengan 100T dikurangi 2T kuadrat. Nah, tinggi maksimum yang dicapai rudal adalah, tinggi maksimum yang dicapai rudal itu akan sama dengan nilai optimum fungsi. Nah, nilai optimum fungsi itu adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Atau D-nya itu adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Silahkan dihitung.
Soal nomor 30. Dari ketiga pasang gambar berikut, gambar sebelah kanan merupakan bayangan dari transformasi dari gambar sebelah kiri. Nah, jika jenis transformasinya adalah translasi, nah ditunjukkan oleh gambar yang mana? Apakah pasangan A, pasangan B, pasangan C, atau pasangan B dan C? Oke. Soal nomor 31. Koordinat bayangan titik P 35, negatif 46 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik 0,0 adalah rumus pencerminan A, X, Y terhadap sumbu Y adalah A aksen, koordinatnya negatif X, Y. Nah, jika dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah A double aksen X, negatif Y. Soal nomor 32. Koordinat titik P negatif 3,14 jika dicerminkan, maka koordinat bayangannya adalah P aksen negatif 3,6. Maka garis pencerminannya adalah titik P X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan titik bayangan P aksen X, 2K dikurangi Y. Silahkan dihitung. X-nya ada, Y-nya ada. Pencerminannya juga ada. Kalian akan menemukan titik K. Soal nomor 33. Titik A aksen 10, P adalah bayangan titik A, negatif 6 pada translasi 3, 2 yang dilanjutkan dengan translasi kedua negatif 1, 5. Maka nilai A dan P-nya adalah titik A, X, Y jika ditranslasikan dengan T1A, B dilanjutkan dengan T2, C, D, maka akan menghasilkan A aksen, koordinatnya X ditambah A ditambah C, dan Y-nya Y ditambah B ditambah D. Nah, kalian akan tahu yang ini nanti kalian akan menemukan nilai A dan nilai P-nya. Oke. Soal nomor 34. Diketahui persegi panjang PQRS dengan koordinat titik P negatif 5, negatif 1, Q 3, negatif 1, dan R 3,8. Nah, bayangan S karena translasi negatif 2, negatif 3 adalah jika PQRS adalah persegi panjang, maka kalian tentukan dulu titik S-nya itu di mana. Gambar di koordinat kartesius. Nah, kalau sudah ketemu, berarti titik S, X, Y ditranslasikan dengan T negatif 2, negatif 3. Kalau di sini rumusnya dengan AB, maka koordinatnya adalah A aksen, X, maka X ditambah A, Y ditambah B. Oke, gampang. Soal nomor 35. Titik P 5, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dilanjutkan dengan translasi T negatif 2, 4. Nah, koordinat bayangan yang terakhir dari titik P adalah, nah jika titik A-nya adalah A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan titik bayangan A aksen negatif B, negatif A. Nah, dilanjutkan dengan translasi PQ, maka A aksen adalah min B ditambah P, min A ditambah Q. Oke. Soal nomor 36. Titik-titik K negatif 2,6, L 3,4, dan M 1, negatif 3 adalah titik sudut segitiga KLM yang mengalami rotasi berpusat di titik O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, bayangan titik-titik K, L, dan M berturut-turut adalah rotasi A, X, Y dengan sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam dan berpusat di 0,0, maka akan sama dengan rotasi sudut negatif 90. Berarti bayangannya adalah A aksen Y, negatif X. Soal nomor 37. Titik A 5, negatif 3 ditranslasi 10, negatif 7
Kemudian dilanjutkan oleh rotasi yang berpusat 0,0 dengan pusat putaran sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, koordinat titik sudut bayangan titik A adalah titik A X, Y ditranslasi P, Q akan menghasilkan A aksen X ditambah P, Y ditambah Q. Nah, jika dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dengan titik pusatnya 0,0 maka bayangan titik A adalah A aksen Y, negatif Y. Soal nomor 38. Titik K 12, negatif 16 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K negatif 1/4. Kemudian dilanjutkan dengan transaksi 5, negatif 7. Jadi koordinat bayangan titik K adalah titik K, X, Y jika didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K-nya, maka akan menghasilkan K aksen KX, KY. Kemudian ditranslasi dengan A, B, hasilnya adalah K double aksen KX ditambah A, KY ditambah B. Soal nomor 39. Titik P 9, negatif 12 didilatasikan dengan pusat M 2,4 dan faktor skala K sama dengan 5. Maka koordinat bayangan titiknya adalah titik A, kita anggap titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat M, A, B dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah A aksen A ditambah K dikali X dikurangi A, B ditambah K dikali Y dikurangi B. Soal nomor 40. Sebuah persegi panjang ABCD dengan koordinat A 3,4, B 3, negatif 4, dan C negatif 2, negatif 4 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 3. Maka luas daerah persegi panjang tersebut setelah didilatasi adalah ABCD persegi panjang, berarti kita cari dulu koordinat titik D. Nah, jika A, X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, itu adalah A aksen KX, KY. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kerjakan. Remedial PAS, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dengan menulis huruf A, B, C, atau D dengan huruf kapital dan kirimkan langsung via WA Ibu sebelum jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar atau selamat mengerjakan. Semoga kalian sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.